Shalom semuanya. Ini baru pertama kali ya saya ditunjuk untuk pembukaan. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama menghadap pada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat berkumpul pada malam hari ini di tempat ini ya Tuhan. Kuduskanlah tempat ini ya Bapa. Karena kami hanya mau memuji dan menyembah Engkau, kami mau datang kepada Engkau, menyerahkan segala beban dalam kehidupan kami, berserah kepadamu penuh. Penuhi hati kami ya Bapa, recharge skin. Kuduskan hati ini ya Tuhan, untuk hanya menyembah Engkau saja dan mengagungkan nama-Mu saja. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Besarnya kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu penuhi hati kami yang
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu, oh, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. So it's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about
it's all about. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. No. Oh, yada lama shana na yada. Yada lama shakana na yada. Yada lama shana na yada lama. Yada lama shana na. Oh, yada lama shana na yada yada. Throw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know it. Help me know you are near. Draw me close to you.
said. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I want. Oh, you're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed.
hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba-Nya kenal selalu. Ku sama kudus, kau selalu dalam hidupku. Allah Roh, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, ku sama kudus, kudus, oh, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Sukira bara-bara-bara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Loya rabakola watase, Oloi sukira bakola washanda bala-bala-bala. Ya bala-bala-bala-bala-bala-bala. Roh Kudus, oh rab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 a, shikira la-la-la-la-la, ya la-la-la-la-la-la. Thank you, Roh Kudus. Oh, ya la-la-la-la-la-la-la-la-la. Kira oh, ya kira sukira mata kalawatase. Oh, kau sudah cintaku Roh Kudus, Roh penolongku, Roh sumber hikmatku, Roh Kudus, Roh kebenaranku, Roh Kudus, Roh yang memberitahu apapun akan datang hidupku, Roh Kudus yang mengingatkanku janji-janjimu, Roh Kudus, sukira bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, kira papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa, shikira la-la-la-la-la-la. Oh, rapa-papa-papa se, oh, sikira de-de-de-de-de-de, ya la-la-la-la-la-la, ya la-la-la-la-la-la. Roh Kudus, oh, sikira bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, kira papa-papa-papa-papa-papa, shikira de-de-de-de-de-de-de-de, lo ya rapakola washanda rapakola watasangkala watase. Thank you Lord, thank you Jesus. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu memerdekakan kami Bapa. Oh, sikila wala 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 wala. Ya oh, sikila pakola watase. Oh, rapakola wasangkala watase sikila watase. Engkau datang membawa kebenaran-Mu, Engkau datang membawa damai sejahtera-Mu, Engkau datang membawa sukacita-Mu, Engkau datang membawa kuasa kemuliaan-Mu. Kerajaan-Mu turun di tempat ini Tuhan, kehendak-Mu jadi atas kami Bapa. Haleluya. Oh, 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 rabalaba sukilawatase, urapan-Mu yang baru, minyak-Mu yang baru tercurah atas kami. Roh Kudus, Roh Kudus, kurap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 ipmpi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 p
Thank you Lord, thank you Jesus. Kirapakolawat sangkalawasi kilapakorawatase. Oh rapakalawatase. Papa so ini yang kami rindukan hadirat-Mu Bapa. Terus Roh Kudus kurawalawalawasi kilawatase. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua Bapa. Karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami. Engkau tidak mau kami binasa, Engkau tidak mau kami alami kekalahan, tapi Kau mau kami terima keselamatan, kemenangan kekal daripada-Mu Bapa. Sampaikan Bapa, ambil alih sepenuhnya hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, karena kami tahu Kau sangat mengasihi semua hamba-Mu di tempat ini Bapa. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada perubahan terjadi atas hidup kami. Kau jadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Ambil alih sepenuhnya hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Ya, haleluya. Ayo kita responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang Tuhan mau ya hari ini di dalam kehidupan kita. Begini ya, kita diingatkan oleh Tuhan ya, keadaan yang tidak baik begini ya, kita itu perlu Bapak Ibu, yaitu apa? Kemuliaan Allah. Mungkin kita katakan apa sih kemuliaan itu? Kemuliaan Allah itu manifestasi dari pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Kita ini seringkali ya melakukan apapun terbatas, melakukan apapun ya, dokter aja loh kadang-kadang itu terbatas ya, mungkin sudah profesor, doktor ya, tapi terbatas. Nah, kita perlu itu kemuliaan Tuhan. Yesus ya betul-betul Allah yang mulia. Kita melihat di mana Yesus melakukan kemuliaannya Tuhan itu di mana sih? Waktu Yesus kita lihat ya, Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yesus ya bayangkan, dia ini ya toh ingat
mati untuk menebus dosa kita Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dia mati, dia bisa bangkit. Ini kemuliaan loh ya, kemuliaan. Nggak mungkin orang mati itu bisa bangkit. Nah, kita perlu itu ya, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Situasi-situasi yang tidak baik seperti begini sampai yaitu kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Nah, apa yang harus saat ini kita lakukan? Tuhan katakan hari ini dalam hidup kita. Ayo kita baca Yohanes 11 ayat 40. Tuhan katakan kau kepingin terima kemuliaan Allah. Yuk kita akan perkatakan firman Tuhan ini. Yohanes 11 ayat 40. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, jadi ingat, kalau kita ternyata kepingin terima kemuliaan Allah, kita kepingin terima mujizat, kita kepingin terima yang tidak bisa jadi bisa Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau katakan dalam hidup kita ternyata apa? Kuncinya cuma percaya. Percaya kepada siapa Bu? Percaya kepada Tuhan. Tuhan itu kita tahu firman ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Firman itu adalah janji-janji Allah. Firman ini adalah juga pribadinya Allah Bapak Ibu. Dan hari ini kita diingatkan kuncinya engkau kepengen lihat kemuliaan Allah. Cuma percaya, modalnya enak sekali ya, percaya. Tapi tidak gampang loh kadang-kadang ya kita hadapi apapun. Kadang-kadang percaya kita didoakan ya tuh, oh kamu akan diberkati, kamu akan begini ya tuh. Ternyata wah keadaannya bukan tambah baik Bapak Ibu, tapi tambah buruk. Ya kan? Lah itu loh, iya toh yang saat ini Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita. Saya pernah ya, waktu apa ya begini ya, waktu saya akan ikut seminar hamba-hamba Tuhan waktu itu. Apa yang terjadi ya kan, kemudian tiba-tiba saya didoakan oleh siapa itu, Pak Amos itu ya, Pak. Ya, apa yang terjadi? Itu kan banyak orang, ada 600-an orang gitu ya. Tiba-tiba saya didoakan, kemudian saya ini kan duduk tengah ya, saya duduk tengah. Karena saya mau deket pintu, karena nanti saya enggak ikut season yang kedua karena saya ada ini ya, saya enggak bisa ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau ini datangi saya didoakan. Semua orang enggak didoakan, saya aja yang didoakan. Itu suatu anugerah Tuhan. Didoakannya yang baik ya, pasti ya. Ternyata katakan, kamu akan terima ya toh berkat Tuhan. Kamu akan terima mujizat, kamu akan terima berkat besar. Wah, kalau orang didoakan seperti itu pasti gini, amin, amin, amin. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya sudah kan amin, amin ya tuh. Sudah, saya selesai itu ya, season pertama saya keluar, saya ada pelayanan, karena saya ada pelayanan. Kemudian tiba-tiba di AJBS itu ya, ada di Ngagel itu ya, kalau tahu AJBS yang belokan gini jadi turunan dari rel kereta api itu kan belok kiri ya kalau AJBS lah. Itu kan dulu kan enggak boleh gini ya, itu kan masih begini. Jadi ini dari ada bison ya, bison itu kayak yang kendaraan yang itu ya, yang umum itu yang besar itu ya, dia langsung ini saya sama driver saya tiba-tiba saya ini padahal driver saya ini sudah minggir sekali, tapi tiba-tiba ditabrak berat gitu ya pintunya. Saya kan lagi memuji nyembah Tuhan ya, tiba-tiba saya juga kaget ya, berat begitu ya. Ternyata mobil saya ditabrak, habis itu ditinggal sama bisonnya. Haleluya. Driver saya berhenti. Akhirnya ya toh, kadang-kadang kita kalau didoakan ya, ini dapat berkat besar. Ternyata haleluya, mobil saya ditabrak. Bagaimana reaksi kita Bapak Ibu? Apakah kita tetap percaya janji Tuhan? Kamu akan terima berkat, kamu akan terima ya saat ini ya toh berkat itu. Ternyata saya tetap percaya Bapak Ibu. Ya ini loh, kadang-kadang iblis gini, ya toh kamu katanya dapat berkat, mana berkatnya? Tapi apa mobilmu malah ditabrak. Ternyata saya ya tuh, terima ampuni dosa saya Tuhan. Saya langsung ampuni dosa saya, ampuni driver saya Tuhan, ampuni suami saya, anak-anak saya sebutkan begitu ya. Kalau ada perkataan, perbuatan, tingkah laku tidak benar, terima kasih Tuhan kau izinkan saya ditabrak, tapi aku percaya Tuhan. Lah itu yang penting Bapak Ibu. Kita kalau hadapi apapun kita harus tetap katakan, tapi aku percaya Tuhan. Melalui ini aku mau terima berkat, terima kemuliaan daripadamu. Ya, berkat rohani, berkat jasmani, berkat keuangan, terserah Bapak Ibu. Ya tuh katakan apa, berkat rohani, jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat yang tidak aku duga-duga. Ya, kita itu bisa Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi akhirnya ya, sudah saya pelayanan tuh di suatu tempat itu ya, akhirnya di Surabaya Barat ini. Terus akhirnya udah masuk, udah selesai, terus pulangnya itu diantar sama yang punya rumah itu ya. Loh Bu, mobilnya Ibu kok besok? Katanya gitu ya. Terus saya bilang,
Haleluya, tadi sopir saya itu mobil saya ditabrak sama bison, saya bilang gitu. Haleluya, saya mau terima berkat rohani jasmani, berkat ya toh yang tidak saya duga-duga, saya bilang begitu. Oh gitu ya Bu, ya iya. Bu gini aja Bu, mobilnya di sini aja, jangan dibawa Bu, pakai mobil saya saja. Oh enggak, saya bilang gitu. Enggak, saya mau pelayanan lagi, tak bilang gitu. Enggak. Nah, tahu enggak Bapak Ibu ya, apa yang terjadi? Tuhan itu baik. Akhirnya apa ya, seminggu kemudian saya dapat mobil baru. Amin Bapak Ibu. Dan mobil saya tadi sama dia diambil, dipaksa ya. Besoknya gitu pagi-pagi diambil sama drivernya, diperbaiki Bapak Ibu. Ya, saya melihat Bapak Ibu, kita itu ya kadang-kadang ya waktu hadapi apapun, bagaimana sih reaksi kita? Kalau engkau ingin lihat kemuliaan Allah ya percaya. Karena ini penting loh Bapak Ibu, percaya itu penting loh. Kenapa? Kita bisa masuk surga, kita bisa juga tidak masuk surga. Firman Tuhan bilang, katakan, ayo kita akan baca ya di dalam firman-Nya, di dalam Roma ya, Roma 10 Bapak Ibu ya. Jadi ingat, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, Roma 10 ayat yang ke-9 Bapak Ibu dan ayat yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Percaya saja ya dalam hatimu, mulutmu, kata Tuhan. Ayo kita perkatakan 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ingat ya, ingat mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Ya, percaya dalam hati loh. Hati ini penting sekali Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23, dari hati kau akan terima kehidupan. Ya, cuma dari hati lo percaya ya, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ayat 10 ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, banyak kita mau diselamatkan, kita mau ya, bukan cuma keselamatan saat ini ditolong hadapi masalah apapun, tapi terpenting keselamatan kekal Bapak Ibu. Itu yang terpenting. Semua orang kalau ditanya pasti kepingin masuk dalam kerajaan surga. Kata Tuhan, ingat waktu engkau ini mengaku dengan mulutmu ya, Yesus sebagai Tuhan, bahkan dikatakan ya toh, ingat bahwasanya dalam hatimu percaya dibenarkan, mulutmu mengaku diselamatkan. Firman Tuhan katakan ya, orang yang percaya itu Tuhan mau katakan dari kita Bapak Ibu, enak sekali loh. Kenapa? Yaitu apa? Tuhan katakan karena ini penting. Kalau kita itu tidak percaya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan ya, ingat Wahyu 21 ayat yang ke-8 ya. Ini mengerikan kalau kita ini tidak percaya Bapak Ibu ya, tidak percaya akan ya toh, ingat Tuhan Yesus apapun dikatakan di dalam saat ini, janji-janji Tuhan itu adalah firman Tuhan, itu adalah ya saat ini Yesus pribadi itu sendiri. Ayo kita akan baca Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-nyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ingat, kuncinya adalah kita percaya Bapak Ibu. Itu penting sekali dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita. Orang yang percaya itu enak loh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Percaya Tuhan katakan ya toh, iman ya toh, orang yang percaya itu akan lihat kemuliaan Allah. Iman itu dasar. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang itu harus punya fondasi yang kuat. Kalau kita tidak punya fondasi Bapak Ibu, wah mengerikan kita ini. Kita bisa ya coba Bapak Ibu bangun rumah ya, tiba-tiba tadi ada hujan, ada angin, ada banjir, pasti rumah itu akan roboh ya. Kita harus punya fondasi yang kuat. Yaitu apa? Iman kita, percaya kita itu kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Yaitu apa? Tentang janji Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun ya, Tuhan sanggup lakukan apapun dalam kehidupan kita. Dan saya senang ya, itu fondasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita hadapi apapun, semua orang kalau ditanya pasti punya pengharapan. Coba tanya pribadi, punya pengharapan enggak? Iya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, berarti kalau kita itu berharap apapun harus punya iman. Amin. Punya iman Bapak Ibu ya. Iman. Lah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Orang yang punya iman itu terima upah. Ya, ini aset yang paling penting loh. Orang yang punya iman itu ini aset loh Bapak Ibu. Orang kalau sudah ngomong aset pikirnya,
harta, deposito, ya toh mungkin apapun Bapak Ibu, ya toh rumah atau perhiasan atau apapun. Padahal kita tahu uang kita ndak bisa loh nolong kita. Kita sakit ndak bisa loh. Meskipun kita punya uang mungkin berapa T, ya kan, ndak bisa loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya iman, kita bisa terima keselamatan, kita bisa terima mujizat, kita bisa terima itu tadi kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Yang manusia tidak bisa ngerjakan, kita bisa mendapatkannya. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Ini ya Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada upah, Tuhan bilang, coba kita baca itu ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Orang yang punya iman, enak sekali Bapak Ibu, Tuhan katakan apa? Terima upah. Upahnya apa ya? Ayo kita akan baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi percaya Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Jadi makanya kita harus beriman Bapak Ibu, iman kepada, ingat ya toh, kepada Tuhan, kepada firman, janji-janji Allah, dan Tuhan katakan akan terima upah. Begini ya. Kalau misalnya ya toh saya kenalnya di sini sama Bu ini ya, sama Bu Christine ya. Saat apa? Saya misalnya ya toh saya mau ke rumahnya Bu Christine. Terus Bu Christine enggak berkenan sama saya Bapak Ibu. Saya boleh masuk ke rumahnya enggak? Enggak boleh, ya kan? Saya enggak ada pasti ya, enggak ada hubungan sama Bu Christine. Tapi waktu Bu Christine berkenan sama saya, Bu, ya toh misalnya ya toh saya mau ke rumah Bu Christine, iya Bu. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya pasti ya, saya masuk ke rumahnya, dibukakan di rumahnya Bu Christine, kita akan ngomong, kita akan ya toh mungkin janjian atau apapun. Saya melihat Bapak Ibu, orang ya yang sungguh-sungguh saat ini Tuhan katakan punya iman ya, itu berkenan loh di hadapan Tuhan. Kita akan terima akses-akses yang luar biasa. Karena apa? Orang yang punya iman itu seperti yaitu apa? Gini loh, kalau kita itu contohnya kita ke luar negeri, kita punya uang banyak. Kita mau ke mana ya? Misalnya ke Eropa. Itu harus punya visa ya. Nah kalau saat ini kita enggak punya visa Bapak Ibu, bisa masuk enggak ke Eropa? Enggak bisa. Jadi iman itu yang bisa membuat kita ini ya toh masuk, ya toh akses-akses yang tertutup pun kita itu bisa ya toh mendapatkan akses-akses yang luar biasa. Jadi luar biasa ya, percaya Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan janjikan, apalagi ya Tuhan itu kalau berjanji tidak pernah lu diingkari. Dia tidak seperti kita ini manusia yang seringkali kita lupa, lalai. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan ya. Saya melihat di firman Tuhan ini, Yesus itu selalu tergerak hatinya dengan orang yang punya iman. Ya, selalu Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau dalam hidup kita saat ini, kita harus punya iman. Iman yaitu vertikal. Iman apa itu? Di atas rata-rata Bapak Ibu. Jadi jangan cuma ya wis percaya. Tuhan tidak mau kita seperti itu, tapi Tuhan mau kita itu percaya lebih dari yang lain Bapak Ibu. Kenapa? Matanya Tuhan itu tertuju kepada kita. Contohnya itu ada di firman Tuhan. Yaitu apa? Waktu Yesus ya di suatu tempat Bapak Ibu, di suatu rumah begitu ya. Ya ini bayangkan seperti ini. Kemudian pintunya itu dibuka, tapi apa? Orang tidak bisa masuk karena banyak orang. Kalau Yesus itu datang, selalu orang berbondong-bondong, ya kan? Yesus itu datang, Yesus selalu ya orang kepengen ditumpang tangan, kepengen disembuhkan, kepengen ya atau dijamah oleh Tuhan. Jadi pintu itu tertutupnya bukan ditutup pintu, tapi tertutup manusia. Jadi orang tidak bisa masuk lagi, saking penuhnya. Ya kita bayangkan ini. Ternyata Bapak Ibu, ada orang yang lumpuh, sakit lumpuh. Tiba-tiba tahu enggak? Dia jebol atap Bapak Ibu. Ya kita bayangkan seperti hari ini. Jebol atap berat. Saya percaya ya semua orang pasti lihat. Apalagi Yesus yang di depan. Dia lihat Bapak Ibu. Mata Yesus tertuju. Tahu enggak? Yang dilakukan oleh Yesus langsung Yesus ya tuh mengatakan kepada orang itu. Bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Wah, pulanglah dengan selamat. Ingat Bapak Ibu, Yesus selalu tergerak hatinya
dengan orang yang punya iman. Yang juga katakan amin. Ya penting Bapak Ibu, percaya loh, belum lihat. Ya Tuhan katakan kau akan terima, itu memang hidup kita itu hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Secara manusia sulit, iblis ini sering kali aduh ya toh tadi melakukan hal yang enggak baik dalam hidup kita. Dan saya melihat lagi ya, orang yang percaya itu enak sekali Bapak Ibu. Kenapa? Ya Tuhan mau katakan, contohnya siapa itu? Itu ya siapa? Tuhan mau katakan Yairus. Yairus ini seorang kepala rumah ibadat ya. Ternyata dia datang ya, makanya ya saya melihat kalau kita itu hadapi masalah apapun wes Bapak Ibu, doa kita harus percaya. Tuhan katakan waktu engkau berdoa, percaya engkau telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Ya Yesus Bapak Ibu ya, apa yang terjadi waktu Yairus ini datang, saya senang ya. Di firman Tuhan itu Yesus itu kalau kita itu berdoa, Yesus itu selalu ya melakukan yaitu apa? Datang. Jadi ingat ya, kita harus percaya. Hari ini Tuhan mau ingatkan, berseru kepada Tuhan diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 21. Berseru kepada Tuhan diselamatkan. Ingat waktu saya melihat Yairus ini datang ke Yesus. Yesus, anakku sakit, hampir mati ya, sakit parah hampir mati. Tahu enggak Yesus katakan apa Bapak Ibu? Ayo kita ke rumahmu. Coba Bapak Ibu. Yesus langsung mengajak tadi Yairus ke rumahnya Yairus. Saya melihat, jadi ingat ya, kalau kita itu hadapi apapun, katakan kiri kanan, doa. Amin. Yesus akan datang ke tempat kita. Amin. Ke pekerjaan kita, kesehatan kita Bapak Ibu. Itu buktikan Bapak Ibu, banyak itu di Alkitab seperti itu. Dan akhirnya apa? Yairus ya berjalan bersama Yesus Bapak Ibu. Tiba-tiba di tengah jalan Yesus berhenti. Ya. Akhirnya apa? Saat itu katakan siapa ya yang menjamah jubahku? Kata Yesus. Loh Tuhan, ini kan kita bayangkan ya orang banyak. Ya pastilah kena, muridnya bilang, kena jubahmu lah Tuhan. Ya pastilah, kata Yesus. Enggak, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Coba Bapak Ibu, orang yang percaya, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya Yesus. Hari ini kita datang ke tempat ini, kita percaya, aku percaya yang sakit aku sembuh. Amin. Itu ada kuasa loh dalam hidup kita. Roh Kudus, Roh Allah, Rohnya Yesus ya. Memang dia tidak kelihatan, tapi waktu kita percaya, saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja. Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Engkau akan terima perubahan-perubahan. Yang sakit disembuhkan, yang alami masalah ada jalan keluar. Lah makanya ya, kadang-kadang kita itu kalau berdoa Bapak Ibu jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa? Karena ini loh, tadi loh, ini kalau dipikir ya Yairus loh kok berhenti ya. Tapi jangan takut, percaya nanti Yesus pasti datang ke tempat kita Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Terus ada wanita itu katakan, ya aku yang menjamah jubahmu Yesus. Akhirnya saat ini imanmu yang menyembuhkan engkau, pulanglah dengan selamat. Pulang. Akhirnya Yesus, ayo kita mau berangkat lagi ke rumahnya Yairus. Tiba-tiba Bapak Ibu, ya tuh orang suruhannya di rumah Yairus bilang, Yairus, enggak usah menyuruh Tuhan Yesus ke rumahmu. Karena apa? Anakmu sudah mati. Firman Tuhan katakan, anakmu sudah mati. Loh, akhirnya Yesus bilang, Yairus, jangan kamu takut. Percaya saja ya. Anakmu itu enggak mati, tapi anakmu tidur. Nah ini Bapak Ibu. Sekarang kita mau percaya siapa? Percaya perkataannya orang rumahnya Yairus atau percaya perkataannya Tuhan Yesus? Ingat Bapak Ibu, ternyata Yairus lebih percaya perkataannya Tuhan Yesus. Dia katakan ya aku percaya. Tahu enggak Bapak Ibu, waktu dia percaya anaknya tidur. Betul Bapak Ibu, terus akhirnya Yesus ke sana. Betul, anaknya bisa bangkit lagi. Bisa hidup lagi karena punya iman, karena percaya. Hari ini Tuhan mau ingatkan ya, benar ya, saya melihat bahkan contohnya begini ya, di dalam pokoknya kita itu percaya ya, gini loh, firman Tuhan bilang Roma 8 ayat 18, kalau hadapi masalah apapun ya, firman Tuhan bilang apa, coba kita perkatakan itu Bapak Ibu, Roma 8 ayat 18, semua perkatakan ya, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Jadi kalau kita punya masalah Bapak Ibu, ingat engkau alami penderitaan, engkau alami masalah, engkau alami apapun lah. Ingat mau terima kemuliaan.
Amin. Mau terima berkat, mau terima mujizat. Tadi loh seperti saya tadi ya kan, secara manusia ditabrak, siapa sih yang mau ditabrak? Nggak ada yang mau ya kan. Tapi akhirnya kita terima tadi loh, dibanding dengan kalau mobil tadi pesok pintunya mobil saya pesok, dibanding dengan mobil baru, noleh kiri kanan, milih yang mana? Haleluya, iya kan? Ini kemuliaan Allah Bapak Ibu. Ya toh, jadi kalau kita taruh di pikiran kita, kalau kita punya masalah, aku mau terima kemuliaan Tuhan. Aku mau terima berkat. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Gini, ya apapun saat ini ya toh, saya melihat ya di dalam saat ada seorang ya toh, kan saya pelayanan ya, saat itu apa di perusahaan ya, ternyata dia ini katakan ya toh, aduh Bu, biasanya itu apa itu ambil ini ya apa omsetnya dia itu yang 50% itu ada satu perusahaan ya, satu perusahaan itu yang suka yaitu apa pesan setiap, maksudnya yaitu setiap bulannya itu 50% Bapak Ibu dari omsetnya dia. Banyak loh Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak Ibu ya, yaitu apa customernya itu bilang, saya ndak ini lagi katanya gitu. Secara manusia down ya. Ingat, tetap responi yang baik. Saya percaya kalau Tuhan izinkan, kita harus punya iman. Makanya bagaimana supaya kita ini banyak ya atau sungguh-sungguh terima tadi Bapak Ibu kemuliaan Allah. Banyak baca Alkitab yang suka katakan amin. Janji-janji Allah banyak Bapak Ibu di firman itu ya toh. Akhirnya apa? Ya, tadi saat itu apa? Bagaimana ini ya Bu? Ya 50% loh Bu, saya pasti kehilangan itu. Ya ini kan banyak Bapak Ibu ya perusahaan yang alami juga penurunan. Tapi saat itu ya sudah ya terus berdoa, Pak percaya Pak, Tuhan tolong ya toh. Berdoa Roh Kudus katakan jangan kamu takut, percaya ya. Melalui ini engkau akan lihat kemuliaan Allah, engkau akan terima berkat lebih lagi yang tidak pernah engkau pikirkan. Masalahnya sekarang percaya enggak? Kalau kita lihat keadaan seperti ini Bapak Ibu, situasi keadaan ya toh perekonomian kayak begini. Tapi Bapak itu ya terus dikasih firman Bapak Ibu, percaya, amin, amin, amin. Ya, tahu enggak apa yang terjadi? Jangan kamu takut, Tuhan itu akan berkati engkau lebih lagi. Makanya tadi loh, kalau engkau alami penderitaan, engkau akan terima berkat lebih lagi. Amin. Dan betul Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia ya toh habis itu ya didoakan ya toh besoknya gitu, tahu enggak? Ada yang pesan perusahaan lain Bapak Ibu. Tahu enggak pesannya berapa? 60% rutin Bapak Ibu. Dia katakan, saya pesan 60%, hilang 50%, Tuhan gantikan berapa? 60%. Ingat, kadang-kadang kita lewati masalah, tahu enggak? Sebulan saja yang orang itu tadi ternyata perusahaan itu tadi enggak ambil ke dia yang tadi yang dia bilang yang pertama tadi dia bilang kan yang 50% tadi dia bilang saya enggak ngambil lagi di sini katanya gitu. Tahu enggak Bapak Ibu? Sebulan kemudian dia pesan lagi rutin sampai sekarang. Bukan 50% lagi, tahu enggak? 70%. Haleluya. Coba sekarang keuntungannya dia luar biasa. Kalau punya masalah, noleh kiri kanan, mau terima berkat. Amin. Berkat rohani, jasmani, berkat keuangan, kesehatan, berkat yang tidak kita duga-duga. Amin. Jadi ingat, ini Tuhan yang sampaikan dalam kehidupan kita. Engkau hadapi masalah apapun Bapak Ibu ya, Tuhan mau katakan itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Bayangkan ya, sudahlah tidak ada dasar untuk berharap. Kadang-kadang orang seperti itu ya, aduh pengharapan dari mana sih? Ingat Abraham Bapak Ibu, saya melihat ya Tuhan itu baik loh. Ya, di dalam Kejadian 15 ayat 1 ya, dikatakan tiba-tiba Tuhan itu selalu punya inisiatif ya. Yesus apa itu Tuhan bilang ke Abraham, Abraham, namanya kan masih Abraham ya, bukan Abraham. Abraham, ya toh, jangan takut ya. Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, Abraham jangan takut. Karena apa? Akulah perisaimu, akulah yang memberikan perlindungan kepadamu. Jadi ingat, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, tidak usah takut. Kita punya Tuhan yang memberi perlindungan. Amin. Itu yang penting Bapak Ibu, enggak usah takut. Terus kemudian Abraham ya toh, terus dia bilang gini, Tuhan, aku ini kan enggak punya anak. Ya toh nanti apa ahli warisku ya toh apa itu warisanku kan tak kasihkan Eliezer. Kata Tuhan, enggak. Nanti yang menjadi ahli warismu anak kandungmu. Itu enggak mungkin Bapak Ibu. Waktu itu Abraham, Sarah ya toh kita melihat usia 75 tahun. Apalagi wanita,
ndak mungkin ya toh bisa punya anak secara manusia. Tapi ingat Tuhan bilang kamu akan punya anak. Ya, kamu akan punya anak. Tapi ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Ya, waktu itu Abraham ditunjukkan, Abraham keluar, itu loh nanti itu lihatan bintang, hitung itu bintang di langit kata Tuhan. Terus Abraham bilang, ya toh enggak bisa ngitung saking banyaknya. Terus Tuhan bilang, nanti seperti itulah keturunanmu. Wah, tahu enggak Bapak Ibu? Ya, apa yang terjadi? Abraham langsung percaya loh. Di dalam Kejadian 15 ayat 6 itu. Abraham langsung percaya. Coba kita perkatakan itu Kejadian 15 ya, ayat yang ke-6. Yuk kita perkatakan ya. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Orang yang percaya, Tuhan katakan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Yang kau percaya itu dibenarkan Tuhan, terjadi gitu loh Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi betul, akhirnya apa ya, tapi begini prosesnya. Jadi ingat ya, kalau Tuhan itu berjanji. Kadang-kadang tadi seperti saya kan dijanjikan terima berkat besar, ya kan. Tapi kenyataannya kadang-kadang kalau kita punya iman, lu kok gini ya, haleluya, sudah kita tidak terima berkat itu Bapak Ibu. Ya toh, karena orang yang bersungut-sungut yang datang bukan malaikat penolong, yang datang malaikat maut. Itu firman Tuhan katakan ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Dan Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, sudah Bapak Ibu percaya kalau Tuhan berjanji itu tidak pernah lah diingkari ya. Kemudian akhirnya yaitu apa? Ini proses Bapak Ibu ya. Yaitu apa? Ditunggu-tunggu. Yaitu sampai 25 tahun. Sampai usia 100 tahun enggak punya anak Bapak Ibu. Abraham dan Sarah ini. Tapi firman Tuhan katakan di dalam yaitu Roma itu Tuhan katakan, yaitu ingat Bapak Ibu bahwasanya apapun dia katakan tidak ada dasar untuk berharap. Tapi tetap firman Tuhan katakan Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Hari ini engkau mungkin tidak ada dasar untuk berharap. Apa yang diharapkan? Masa bisa, mana mungkin. Tapi ingat, tetap berharap. Kalau sekarang belum, besok. Besok belum, besoknya lagi. Itu orang yang punya iman, ya kan? Pasti engkau akan terima upah. Dan betul, akhirnya apa? Dan terjadi betul janji Tuhan digenapi Bapak Ibu. Ya, Abraham punya anak usia 100 tahun. Ya, akhirnya sudah punya anak. Tiba-tiba Bapak Ibu, tadi kan Tuhan janjikan keturunannya seperti bintang di langit. Kenyataannya Bapak Ibu tiba-tiba anaknya masih kecil. Tuhan bilang, anakmu harus kau persembahkan loh sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Berarti harus anaknya disembelih Bapak Ibu sebagai korban bakaran. Bayangkan, katanya anaknya nanti seperti bintang di langit. Loh kok begini? Tapi Abraham itu tetap percaya. Ingat orang yang percaya ya, perkataannya harus tetap yang benar. Amin. Tetap perkatakan yang positif. Waktu dia mempersembahkan anaknya, dia bersama bujangnya, bersama Ishak ya. Saat itu apa? Dia ngomong sama bujangnya. Kamu tunggu di sini ya. Ngomong ke bujangnya. Kami akan naik ya. Kami nanti akan lagi turun ke sini. Kami itu berapa orang sih? 1 orang atau 2 orang? Lebih dari 1 orang? Lebih dari 1 orang. Ini perkataan. Orang yang punya iman, perkataannya harus kebenaran. Amin. Yang benar Bapak Ibu. Dan itu akan terjadi, tercipta. Dan akhirnya apa? Betul ya. Tiba-tiba terus ditanya, Bapak mana? Ya toh ininya, dombanya, ya toh yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Bapaknya bilang, Abraham bilang, sudah disediakan. Haleluya. Perkataan yang positif terus loh. Perkataan yang baik terus loh. Tahu enggak? Tiba-tiba betul Abraham habis mengatakan seperti itu. Padahal anaknya ini sudah diikat ya, mau disembelih. Tiba-tiba ada suara. Abraham. Saat ini ingat sudah disediakan itu. Untuk korban bakaran itu. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita ya percaya, saya percaya ya, Tuhan sudah sediakan. Amin. Waktu kau berkata-kata yang positif, yuk Tuhan mau tunjukkan lagi dalam kehidupan kita banyak Bapak Ibu. Yesus selalu tergerak hatinya. Ada orang 2 buta, dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus, apa yang kau inginkan dari aku? Aku ingin mataku ya melihat. Yesus bilang, engkau percaya? Aku bisa melakukannya. Ya, aku percaya. Tahu enggak? Langsung Yesus menjamah mata orang itu. Saya melihat
Yesus selalu tergerak hatinya orang yang punya iman. Amin. Orang yang punya iman. Ayo Bapak Ibu, engkau bisa mencipta apapun, kau bisa mendapatkan apapun Bapak Ibu kalau kita itu punya iman. Ya, ayo hari ini kita mau responi perkataan Allah bagaimana iman kita ini ya sungguh kuat. Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang itu punya masalah, kepengen instan. Ya, kepengen langsung ya siapa sih saya pun kalau ditanya ya toh, masa buku enggak kepengen cepet ya toh jawabannya. Ya, kepengen. Tapi Tuhan mau sampaikan kadang-kadang kok kenapa kok lama ya. Tuhan itu melatih otot iman kita. Melatih otot iman kita sampai di mana sih ya toh. Ingat kita kadang-kadang diizinkan ya toh seperti bawa barbel Bapak Ibu. Wah 10 kilo aduh berat dulu enggak bawa apa-apa. Sekarang berat. Tapi lama-lama kita kuat. Yang namanya hidup hari ini kau punya masalah. Ingat selesai ya toh diselesaikan Tuhan. Besok ada lagi loh yang lebih parah loh. Berarti kita harus kuat. Yang suka katakan amin. Melatih otot iman kita Bapak Ibu. Ya makanya kita harus banyak baca Alkitab supaya tidak terkurung. Jadi punya masalah. Jadi aduh kok gini ya. Kok gini. Enggak ingat rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Aku percaya mau terima berkat. Aku percaya. Ya toh melalui ini aku akan melihat kemuliaan-kemuliaan Allah. Wis banyak janji-janji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian yang luar biasa Tuhan mau katakan bagaimana supaya saat ini iman kita kuat. Banyak doa Bapak Ibu. Tidak bisa lagi ya. Harus dengan iblis itu kita sudah berdoa Tuhan tutup bungkus. Tuhan supaya begini supaya begitu. Tapi iblis itu seringkali menyerang. Ingat iblis itu suka bully kita. Ya, suka bully kita. Apa yang harus kita lakukan kalau iblis itu bully kita Bapak Ibu? Enggak, aku percaya. Ya toh ingat 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 10 Tuhan bilang ya, bahwasanya apa? Iblis itu mengaum-ngaum seperti singa. Dia siap mencari, menelan ya toh orang yang akan ditelannya itu Bapak Ibu. Lawan dia dengan iman yang teguh. Tuhan katakan itu ya. Jadi ingat ya kalau kita punya masalah, lawan iblis itu dengan iman teguh. Dia ngomong, iblis ngomong, mana ya kan? Sepi toh keadaanmu, mana mungkin? Nggak bisa ndak, semua sepi di mana-mana. Langsung kita lawan. Kita dibully oleh iblis. Dalam nama Yesus, ndak, aku diberkati. Janji Tuhan, Ibrani 1 ayat 9, aku dibedakan dari yang lain. Amin. Ingat, aku hidup dari kasih karunia Allah. Aku terima saat ini kemuliaan Allah apapun Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya banyak firman, aduh enak sekali. Kita seperti ya toh kita itu punya senjata. Firman itu pedang roh. Kita seperti menusuk iblis itu Bapak Ibu. Ya toh lama-lama iblisnya keok. Yang juga katakan amin. Kita menang. Ya, ayo hari ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita tetap berjuang ya. Iman kita itu harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Hadapi apapun ndak aku percaya pasti Tuhan tolong. Sekarang belum, besok Tuhan pasti tolong. Amin. Dan itu akan terjadi. Apa yang kau percayai Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita responi perkataan Allah Bapak Ibu. Ingat ya, Tuhan berikan upah kepada orang yang percaya kepada Dia Bapak Ibu. Dan Tuhan mau ingatkan ya di dalam kehidupan kita, yes, modalnya percaya engkau diselamatkan, percaya kepada Yesus. Dan saya melihat ya, ini sesuatu luar biasa. Bahkan tadi ya Abraham itu punya iman yang luar biasa. Imannya itu selalu next level Abraham itu Bapak Ibu. Bayangkan anaknya mau dipersembahkan ya, mati ya, disembelih. Tapi dia bilang, ya enggak apa-apa. Karena apa? Tuhan itu bisa yaitu apa? Membangkitkan. Tuhan bisa menghidupkan. Hari ini Bapak Ibu apapun yang kita alami, tetap kita mau punya iman. Saat ini alami apa enggak? Tuhan pasti nanti ya, saya melihat itu imannya Abraham. Anaknya mau dipersembahkan tapi dia katakan enggak apa-apa anakku mati tapi nanti Tuhan bisa bangkitkan kembali. Amin. Ayo hari ini responi perkataan Allah. Apapun saat ini yang saat ini kita hadapi, mari. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena tidak bisa ya, ya tidak bisa. Ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, semua dapat Kau lakukan. Ini pengakuan kami Bapa. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku Tuhan, di saatku tak beda
kuasa-Mu yang sempurna. Ada roh Allah dalam hidup kita, ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh sumber hikmat dalam hidupmu. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apapun yang sedang kau hadapi, kau tidak bisa apapun, tapi ingat waktu kau percaya, dulu ditolong, sekarang juga ditolong. Ingat janji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya Dia sanggup melakukan pertolongan dalam hidupmu. Mujizat itu nyata ketika ku percaya, ketika ku berdoa berserah, ketika ku berserah. Mujizat itu nyata. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Apapun yang saat ini engkau imani, engkau responi, apa yang sudah kau doakan, percaya, percaya. Datang kepada Tuhan, engkau diberi kehidupan. Datang kepada Tuhan ada kelegaan. Datang kepada Tuhan saat ini terima perubahan-perubahan terjadi. Haleluya, haleluya Yesus. Apapun yang saat ini kau hadapi, engkau sudah berseru kepada Allah tidak sia-sia. Itulah janji Tuhan. Apapun saat ini kau sanggup melakukan apapun dalam hidup kami. Bahkan waktu kami berdoa, kami mendapatkan jauh lebih dari yang kami doakan Tuhan. Kami percaya Yesus. Terus saat ini imani, perkatakan, ingat dalam hatimu percaya, mulutmu mengaku diselamatkan, dibenarkan keadaanmu, diselamatkan engkau. Bukan keselamatan di bumi saja, keselamatan kekal. Oh, engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terus, saat ini percaya. Haleluya. Yesus, ingat janji Tuhan. Sampai putih rambutmu kau digendong Tuhan. Pegang janji Tuhan. Sampai hari tuamu engkau tetap berbuah. Engkau gemuk dengan berkat rohani, jasmani, sehat dan segar. Itulah janji Allah. Percaya, engkau dibedakan dari yang lain. Sampai keturunanmu diberkati oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Engkau tahu pribadi demi pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat, Dia tahu isi hatimu, Dia tahu pikiranmu. Sebelum lidahmu mengatakan, Allah tahu, Allah tahu. Tuhan, Engkau tahu keadaan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami kau bedakan dari yang lain Tuhan. Apapun tidak ada yang sukar bagi Engkau. Kami percaya Engkau sanggup melakukan apapun hidup kami Tuhan. Diberkati pekerjaan-pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati keluargamu. Diberkati setiap apapun yang kau lakukan itu. Engkau akan melihat terus kemuliaan-kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, hamba-Mu dalam pekerjaannya kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah-masalah kami serahkan kepadamu. Doa orang benar besar kuasanya Tuhan. Kami angkat tangan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hans saat ini di tempat ini Tuhan, bersama Ibu Christine Tuhan, bersama putra-putri hamba-Mu. Kami angkat tangan, kau turun tangan atas hamba-Mu Bapa. Roh-Mu bekerja luar biasa Tuhan. Terus nyatakan kasih-Mu Bapa. Hamba-Mu kau jadikan berkat, jadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkati Tuhan saat ini rumah tangganya, berkati tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini kau berkati usaha bisnisnya Tuhan. Omsetnya kau buat naik yang luar biasa Bapa. Hamba-Mu jadi saksi-Mu yang luar biasa. Keluarga besarnya juga Tuhan, baik dari Bu Christine maupun Pak Hans Tuhan, diberkati
diberkati oleh Allah yang luar biasa. Anak-anak hamba-Mu dalam studinya kami serahkan kepadamu. Masa depan sungguh ada harapan-harapan orang tua, harapan anak-anak ini tidak akan hilang Bapa. Berkati Tuhan, anak-anak ini Kau buat takut akan Allah Bapa. Kami serahkan Bapa, tempat ini Kau berkati jadi berkat yang luar biasa Tuhan. Berkati tetangga kiri kanan muka belakang Tuhan, berkati semua Bapa. Nyatakan kasih-Mu Bapa. Bapa, hari ini Tuhan kami percaya, berdoa Tuhan untuk pilkada Tuhan kami serahkan kepadamu Bapa. Kalau presiden Kau sudah berikan saat ini Tuhan yang terbaik semuanya Tuhan, kabinet juga Kau beri yang terbaik, kami percaya. Pilkada Tuhan tanggal 27 Tuhan Kau tolong yang luar biasa, semuanya aman terkendali di dalam nama Tuhan Yesus. Pilihkan saat ini Tuhan, baik itu gubernur, wakil gubernur yang terbaik, pilihkan juga wali kota, wakil wali kota yang terbaik Bapa. Kami minta Surabaya Tuhan, sungguh Kau berkati yang luar biasa, curahkan hujan pertobatan. Surabaya saat ini diberkati oleh Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan, Kau beri keamanan keselamatan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, roh angin badai, tofan koyo, roh gempa bumi, roh bencana alam, banjir lumpur, banjir bandang, gerakan ISIS, terorisme, segala apapun Tuhan yang saat ini tidak bisa diprediksi oleh manusia, kami ikat, patahkan, hancurkan, usir keluar di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kami lepas di bumi akan terlepas di surga Tuhan. Surabaya diberkati, di mana kami tinggal, bekerja diberkati dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami angkat tangan Bapa, saat ini biarkan juga Tuhan terus Tuhan, Engkau sungguh-sungguh turun tangan atas anak-anak-Mu, berkati semua pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, urapi semua Tuhan. Saat ini hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau tahu pribadi-pribadi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, berkati Tuhan pekerjaannya, berkati Tuhan. Percaya Tuhan, saat ini kami mau berubah Tuhan, yaitu lewat firman-Mu. Kami modal kami hanya percaya, belum lihat tapi percaya Tuhan, percaya akan janji-Mu. Pasti Tuhan, janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai-Mu, melindungi-Mu, memberi kekuatan, kemenangan menghadapi apapun di akhir zaman. Engkau terima kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, dan Allah dipermuliakan lewat kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Disediakan bagiku, ku niatkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diamkan dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diamkan dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diamkan dan Biar musik kita mengalun,
doakan, langsung aja maju ke depan ya. Biar langsung Bu Gondang bisa bantu doakan itu. Yang lainnya kita tetap sembah dia.
Sebab hari ini Tuhan lakukan syukur Bapa. Terima kasih, oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Begitu baik Engkau Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk Bu Gonang Tuhan, juga suaminya yang sudah mau Tuhan datang ke tempat ini Tuhan, melayani Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan, bahwa dengan iman kami boleh melihat Engkau, boleh dengan iman kami Tuhan, Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkan terus iman setiap kami Tuhan, tanamkan terus Tuhan. Roh Kudus, kami rindu Tuhan Kau mengenalkan kami pribadi Yesus lebih lagi Tuhan. Perjumpaan Tuhan pribadi lepas pribadi lebih-lebih lagi itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesempatan kami Tuhan hari ini Tuhan. Buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak bisa ikut sama Tuhan di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menyatukan setiap kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan bekerja, ataupun mungkin apa yang mereka alami Tuhan, Engkau tetap mengingatkan Tuhan bahwa kami terhubung satu sama lain di dalam Roh-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, tambahkan urapan-Mu Tuhan untuk Bu Gonang Tuhan, juga untuk suaminya Tuhan, penyediaan-Mu Tuhan, tambahkan stamina Tuhan, kesehatan untuk kehidupan mereka berdua Tuhan, juga untuk keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang melindungi, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang menambah-nambahkan. Abundance life, abundance blessing in every area will be their inheritance, Lord. Thank you Jesus. Kalau sebentar kami akan makan Tuhan, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Kuduskan makanan yang kami akan makan Tuhan. Berkat jasmani maupun rohani Tuhan, Kau sudah sediakan buat kami semua. Kami berdoa untuk semua orang yang di luar sana Tuhan. Kau juga yang akan melindungi dan memberkati, memelihara mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami, Kau mencintai kami satu persatu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk yang melayani Tuhan, buat Alex Tuhan, buat Chef Tuhan. Juga teman-teman kami yang di Zoom Tuhan. Kau juga melihat Tuhan, yang percaya urapi juga kehidupan mereka, berkati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Kau jawab Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan semua Tuhan. Fellowship ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Segala kemuliaan hanya di nama-Mu Yesus. Amin.